Kita beralih ke informasi lain, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menegaskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH tetap akan dibayar. Pembayaran bukan menggunakan APBN, namun berasal dari Danantara. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat WUSH menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Terkait hal itu ditemui di Wisma Danantara Jakarta pada Rabu sore, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara cukup mampu membayar utang kereta cepat WUSH. Purbaya juga memastikan bahwa utang WUSH tetap akan dibayar. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sebelumnya pemerintah juga menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Jumlah investasi pembangunan proyek jumbo ini tembus sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120,38 triliun rupiah dengan kurs 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUSH yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUSH itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Yeah. Bukan Pak Purbaya namanya kalau gayanya tidak membawa berita. Dan kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar terkait ruangan kerja Menteri Perumahan dan kawasan pemukiman Marwarar Sirait. Purbaya Yudi Sadewa menilai ruang kerja tersebut besar dan tak adil untuk Marwarar Sirait. Purbaya menyebut bahwa ruangan tersebut terlalu besar untuk arah sendiri sebab ukurannya bisa menjadi beberapa unit apartemen. Dan dalam kegiatan ini Purbaya juga berharap penyaluran kuota FLPP bisa disalurkan secara maksimal oleh Kementerian PKP hingga akhir tahun nanti. Nah, persoalannya data itu sering tidak tepat sasaran. Beliau target 350.000 tahun ini FLPP bisa tercapai. Dan dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini semua problem antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara
mengatasi masalah tadi, kurangnya di mata saya, demand yang terhalang dengan cepat. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar solar di Ekuador berujung bentrok dengan aparat keamanan. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Berkelahi di tengah jalan. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV.